Aya di sini. Pada kesempatan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bank. Apakah kalian tahu apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian akan disalurkan kembali ke masyarakat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bank. Apakah kalian tahu kata bank itu berasal dari mana? Kata bank berasal dari bahasa Itali, banca, yang artinya bangku. Jadi, pada zaman dahulu, orang melakukan penukaran uang di bangku. Itulah sebabnya kata bank menjadi dipakai sampai hingga saat ini. Pengertian dari bank itu sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat berupa kredit atau pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kenapa dikatakan meningkatkan taraf hidup masyarakat? Karena ada perputaran uang. Jadi misalkan nih, kamu menyimpan uang di bank, kemudian uang kamu itu tidak akan tetap di situ, tapi akan digunakan oleh bank untuk dipakai untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, jadi tujuan bank itu bukan cuma untuk mengambil keuntungan semata. Fungsi bank secara umum yang pertama, menerima simpanan dalam berbagai bentuk. Kemudian nomor 2, memberikan kredit. Kemudian memberikan pelayanan dalam pembayaran dan peredaran uang. Jadi misalkan nih, kalian mau melakukan transfer ke bank lain atau ke rekening lain, bisa menggunakan bank. Kemudian yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis-jenis bank menurut fungsinya. Yang pertama, bank sentral. Apakah kalian tahu bank sentral di Indonesia itu bank apa? Ya, benar, Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan pusat atau bank sentral di Indonesia. Tugasnya ngapain? Ya, tugas dari bank sentral ini yaitu yang pertama, mengatur dan mengawasi perbankan yang ada di Indonesia. Apakah kalian tahu siapa yang mencetak uang? Ya, benar, Bank Indonesia. Jadi yang mencetak uang di negeri kita ini yaitu Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, bank umum. Apakah itu bank umum? Bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan syariah. Kalau dikatakan konvensional itu seperti apa? Berarti banknya itu menggunakan sistem bunga. Sedangkan kalau syariah itu menggunakan sistem bagi hasil. Jenis-jenis dari bank umum, yang pertama itu ada yang namanya bank milik negara. Yang kedua ada bank milik swasta nasional. Kemudian ada bank milik swasta asing, kemudian ada bank milik campuran. Kalau dikatakan bank milik negara, berarti modal untuk mendirikan bank itu berasal dari negara. Contoh bank milik negara, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI, kemudian ada Bank Pembangunan Daerah. Kalau dikatakan Bank Pembangunan Daerah ini berarti bank yang modal utamanya berasal dari pemerintah daerah. Contohnya Bank Sumsel Babel, Bank Sumut, Bank Papua, dan banyak lagi. Yang pasti bank yang ada di provinsi daerah. Kemudian tugas pokok bank umum. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat. Kalau dikatakan menghimpun itu sama dengan mengambil atau menarik. Jadi pihak bank mengambil uang dari masyarakat, kemudian nanti akan disalurkan kembali ke masyarakat lagi. Kemudian yang kedua, memberi pinjaman dari masyarakat. Jadi memberi pinjaman seperti ini. Misalkan nih, kita mau membuka usaha, kita dapat meminjam uang ke bank, tapi dengan syarat-syarat yang dibutuhkan. Kemudian yang nomor 3, memberikan jasa lalu lintas keuangan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa bank itu bisa kita gunakan untuk mentransfer. Misalkan nih, kita mau mengirim uang, katakanlah kamu anak perantau,
orang tuamu mau mengirim uang kepada kamu melalui bank atau melalui ATM. Kemudian macam-macam produk bank. Yang pertama ada kredit, yang kedua transfer, yang ketiga safe deposit box, yang keempat bank card. Kalau dikatakan kredit berarti ini maksudnya dana yang sudah dihasilkan dari masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Namun kita nggak bisa sembarangan meminjam. Ada prinsip-prinsip yang harus kita lihat dalam memberikan kredit. Yang pertama, karakter. Jadi, bank harus mengetahui karakter dari nasabahnya terlebih dahulu, baru memberikan suatu pinjaman. Yang kedua, kapasitas. Kalau dikatakan kapasitas ini berarti kemampuan dia dalam membayar. Kemudian ada kapital atau modal yang dimiliki. Misalkan nih, kalau dia meminjam uang, namun dia tidak memiliki yang namanya modal untuk mengembalikannya nanti. Jadi itu tidak boleh. Kemudian ada kolateral atau jaminan. Misalkan kita meminjam uang ke bank, pasti harus ada yang namanya jaminan. Misalkan sertifikat rumah, sertifikat kendaraan, sertifikat tanah, atau lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya kondisi ekonomi, berarti keadaan ekonomi kita. Kalau misalkan pendapatan kita di bawah, misalkan di bawah 5 juta, tidak mungkin dong bank mau memberikan pinjaman di atas 10 juta. Karena dilihat dari kemampuan kita membayar saja, dilihat dari keadaan ekonomi tidak mendukung, seperti itu. Kemudian ada kata transfer. Kalau transfer ini berarti jasa pengiriman yang dilakukan oleh bank. Sudah biasa mendengar kata transfer kan? Misalkan nih, tadi sudah dibahas sebelumnya mengenai transfer melalui bank atau melalui ATM. Kemudian ada nomor 3, safe deposit box. Kalau safe deposit box ini yaitu jasa yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah untuk menyewa tempat untuk menyimpan harta atau aset yang dimiliki oleh nasabah. Kemudian yang nomor 4 ada bank card. Kalau bank card ini seperti mungkin kalian memiliki kartu debit atau kartu kredit. Itu adalah namanya bank card. Jadi kartu itu dapat kita gunakan untuk belanja atau membayar keperluan-keperluan. Itu saja materi kita hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan.